Hello, happy day buat kita semua. Welcome to EOC Online Service. Buat siapapun kita, Kristen, bukan Kristen, Kristen lama, Kristen baru, sempurna nggak sempurna, siapapun kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk membangun pribadi diri kita masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, jangan lupa tersenyum sebelum semua acara ini dimulai. Yang kedua, ayo kita buka hati kita lebar-lebar supaya semua yang akan terjadi sepanjang EOC Online Service kita bisa ambil manfaatnya yang terbaik bagi diri kita. Dan jangan lupa kita akan menyanyi, berdoa, memuji, menyembah bersama. Akan ada momen perjamuan kudus. Jangan lewatkan momen yang luar biasa ini. Dan kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan memberi secara keuangan, dan kita akan juga mendengar pesan firman Tuhan yang akan membangun hidup kita. So jangan lupa tersenyum, jangan lupa buka hati kita lebar-lebar. Anda boleh ketik dimanapun Anda berada, Happy Sunday di kolom komentar di YouTube, and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Mari tepuk tangan bersama. Here we go. Ditentukan oleh firman.
bersama tadakan kedua tangan kita. Thank you, Jesus. Roh Kudus, kami menyambut Engkau Tuhan. Biar Kau bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami membuka setiap hati kami. Thank you, Holy Spirit. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. I came for Angkat kedua you. tangan kita bersama. Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit,
ada buat kami Tuhan. Nyanyikan bersama. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, lebih dari apapun, hadirmu meneduhkan. angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bapa, ku percaya padamu, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyiapkan roti dan cawan kita masing-masing. Biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya. Lebih dari itu kita mesti tahu bahwa perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus ini mengingatkan kita, Dia telah menebus kita untuk menjadi miliknya satu kali dan untuk selama-lamanya. Dia memberi tanda bagi kita, supaya melalui tanda darah ini, kita semua tahu bahwa kita miliknya Tuhan dan tidak akan berubah. Dosa kita diampuni, semua kesalahan kita dibasuh, jiwa kita dibarui, dan yakinlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semua kita telah memegang roti dan cawan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat roti yang kami pegang. Biarlah roti ini melambangkan dari tubuh Kristus yang sudah dipecahkan di Kalvari, yang dikorbankan di Golgota, di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Ini hal yang mulia, hal yang besar, yang Tuhan kerjakan sekali dan untuk selama-lamanya. Dan ketika kami menerima ini, kami pun dibarui lagi dengan kuasa perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima, kita makan roti ini dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Di tangan kami ada cawan, anggur, lambang dari darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima ini, dan kami percaya siapapun kami,
yang baru, yang lama, yang tidak sempurna. Kami semua dilayakkan untuk menerima bagian ini, justru supaya kami dikuduskan lagi di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberi kemenangan, dan yakinkan kami Tuhan, Tuhan berjalan bersama kami, karena tanda darah itu ada pada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan percaya. Haleluya. 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 Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuliakan Engkau. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Angkatlah hati, angkatlah suara di tempat Anda masing-masing. Muliakanlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah hadirat Tuhan ada di setiap rumah Anda. Biarlah hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap Anda. Haleluya saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau. Haleluya, kami meninggikan Engkau Yesus. Durala masih kirela madurala masih. Duriala masyakara lama durala masih. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau buat kasih sayang-Mu. Kami memuliakan Engkau buat penebusan-Mu. Kami memuliakan Engkau, kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya buat janji-Mu. Haleluya buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah baturala basikirela. Haleluya, haleluya. Memberkati hadirat-Mu di setiap rumah-rumah. Hadirat-Mu di setiap hati yang dibuka buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus memberkati kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami memuliakan Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini kami yakin kami sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Tubuh kami rentan, tetapi kekuatan Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada bersama setiap kami di tempat kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapkan hati kami sebentar untuk kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, supaya kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan yang berguna bagi hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan bersama kita mengatakan, Amin. Tuhan memberkati kita. Thank you for singing and worshiping with us. Dan berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Buat Anda yang baru di Alpha Omega Church and how to connect with us, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. We believe in cell group and growing in community. So, jangan miss out dalam pertemuan komsel dengan metode online atau offline yang sudah disetujui masing-masing komselnya. While you are on the channel, jangan lupa like, subscribe, dan share link ini ke orang-orang yang Anda tahu membutuhkan, atau bisa upload di IG Story, dan jangan lupa untuk tag di Instagram Alpha Omega Church. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya, saya Christopher dari AOC Jakarta. Saya ingin sharing tentang apa yang saya rasakan selama menjalani online service selama pandemi COVID-19 ini.
Awalnya memang saya merasa tidak nyaman, bahkan canggung saat pertama kali melaksanakan ibadah secara online. Ya, karena memang saya sudah terbiasa sih melakukan ibadah secara offline. Tetapi tidak lama setelah itu, saya berpikir bahwa bukan hanya saya yang merasa begitu, tetapi malah semua orang yang merasa begitu. Dan jika kita tidak berusaha menjalani keadaan ini atau new normal ini, maka lama-kelamaan juga kita akan kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan. Juga kita kalau misalnya kita nunggu beribadah lagi secara offline, bahkan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kebetulan setelah mengikuti beberapa online service, saya sadar bahwa memang kita ini harus keluar dari zona nyaman kita, karena memang sesuatu yang baru dalam hidup kita sangatlah tidak nyaman. Dan juga kita terus diingatkan bahwa gereja bukanlah tempat beribadahnya, tetapi gereja itu adalah kita, yaitu sekeluarga besar Alpha Omega Church, baik di Surabaya, di Jakarta, Palangkaraya, bahkan dimanapun kita berada. Dan malah sekarang ini kita dapat menambah keluarga baru, karena di media yang seperti ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Selain itu, saya juga bergabung dalam Komsel, yaitu kelompok sel, di mana kita dapat saling sharing, bahkan saling mendoakan dan menguatkan bila ada masalah yang sedang dialami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Alpha Omega Church yang sudah mempersiapkan online service ini dengan maksimal, sehingga saya dan para jemaat yang lain dapat menikmati praise and worship dan juga khotbah yang sungguh luar biasa, yang sungguh benar-benar membangun kehidupan dan menginspirasi kehidupan kita semua. Happy Sunday and God bless you. Di momen ini kita akan sama-sama membawa persembahan keuangan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan lewat gereja lokal ini. Nah, kalau mungkin Anda bertanya kenapa kita membawa perpuluhan, kenapa kita memberi persembahan, yang Anda lakukan adalah Anda sedang berpartner dengan Tuhan untuk mensupport visi dan misi dari gereja lokal ini, untuk boleh terus menjadi jembatan bagi orang yang tidak sempurna, untuk boleh terus mengalami Tuhan, dan siapapun di komunitas ini, kita boleh berproses, dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah kata-kata. Giving is for spiritual discipline. It is not for an instant result. Memberi itu berguna untuk disiplin rohani, bukan untuk hasil instan. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita semua seringkali belajar untuk bisa memberi, ya. Kita memberi perhatian, kita memberi waktu, kita belajar untuk melakukan yang namanya memberi. Dan di momen kita sedang belajar melakukan yang namanya memberi, itu semua dibutuhkan disiplin. Nah, suatu ketika ada sebuah cerita, ada orang belajar memberi dirinya kepada pesan Tuhan. Orang ini bernama Naaman, dia adalah seorang panglima yang sangat dihormati, terkenal. He has everything, dalam kondisi dia berotoritas, powerful. Dia punya segalanya sampai ke suatu ketika dia jatuh sakit kusta. Nah, di momen itu dia datang kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dan di zaman itu nabi adalah representatifnya Tuhan. So apapun yang diucapkan oleh Nabi itu menjadi pesan Tuhan bagi orang tersebut. Nah, ketika Naaman datang kepada Nabi Elisa, ini kata-kata Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Ini adalah sebuah disiplin proses bagi orang yang bernama Naaman ini. Dia belajar untuk memberikan dirinya kepada sebuah pesan yang powerful, sebuah pesan yang berotoritas, yaitu pesan Tuhan. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita semua, dalam proses kita memberi diri kita kepada Tuhan, ada spiritual disiplin yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah belajar memberi secara keuangan. Bukan artinya Tuhan butuh uang kita, tapi menarik sekali di momen kita sedang memberi, kita sedang membangun spiritual disiplin bagi hidup kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu memberi itu bukan untuk hasil instan. Ada orang nge-gym dia kepingin langsung gede ototnya.
Ada orang baru sit up 10 kali kepingin langsung kotak perutnya. Tapi ternyata spiritual discipline itu juga dibutuhkan ketika kita belajar memberi, kita nggak berharap hasil instan. Tapi di momen kita bisa memberi hikmat, kebijaksanaan, berkat Tuhan, itu menuntun kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita hari ini, ayo kita sama-sama buat Anda yang sudah selalu memberi, thank you. Dan teruslah melatih spiritual disiplin kita lewat membawa perpuluhan, lewat membawa persembahan kita. Buat Anda yang mungkin Anda belum memberi atau Anda mungkin belum bisa memberi perpuluhan, it's okay. Tapi saya ingin encourage Anda untuk bisa belajar membangun spiritual disiplin lewat memberi secara keuangan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar memberi diri kita, itu juga melibatkan memberi secara keuangan kepada Tuhan. Di momen kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu juga melibatkan membawa persembahan, perpuluhan kita kepada Tuhan. So let's build spiritual discipline bersama-sama, dan kita tahu bahwa kita akan jadi pribadi, pria, wanita yang spiritually fit, spiritually kita akan healthy, strong, dan kita tahu Tuhan bisa memakai kehidupan kita secara luar biasa. Mari kita berdoa bersama untuk persembahan kita, perpuluhan kita bersama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh memberi. Sebuah kehormatan kami boleh membawa perpuluhan dan persembahan kami kepada Tuhan yang agung, yang besar, yang mulia, yang powerful. Dan Bapa yang di surga, hari ini kami memberi bukan karena kami ingin hasil yang instan, tapi kami sedang melatih spiritual disiplin kami bersama-sama untuk boleh terus belajar menyerahkan diri kami, mempercayakan hidup kami, memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan lewat membawa persepuluhan, lewat membawa persembahan keuangan kami. Terima kasih, AOC adalah tanah yang subur di mana setiap persembahan yang ditaburkan dipakai untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di komunitas kami maupun orang yang ada di sekitar komunitas kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan dipermuliakan lewat pemberian kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dan sukacita, sama-sama kita berkata, amin, amin. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda bukan jemaat Alpha Omega Church dan kebetulan Anda menonton acara online service ini, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda masing-masing. Dan kalau Anda AOC partners, AOC members, AOC leaders, Anda bisa memberi kepada nomor rekening yang tertera di layar kita saat ini juga. Thank you for your giving and God bless you. Halo Anda semua, senang kita dapat berjumpa lagi di AOC Online Service. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini lagi, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama adalah I believe, aku percaya. Bagi Anda yang percaya atau yang Kristen yang bukan Kristen sekalipun, marilah kita semua mau melihat hal ini dari satu perspektif yang berbeda dan kita mau mengerti. Mau tidak mau ada orang yang berkata aku tidak percaya apa-apa, ternyata toh dia pasti percaya sesuatu. Dan justru pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat tentang aku percaya. Dan ini merupakan tema besar dari Alpha Omega Church selama tahun 2020 ini. Dan tidak kebetulan ini merupakan pesan Tuhan yang dititipkan kepada kita semua. Nah, ada beberapa hal, value-value atau nilai-nilai dasar yang perlu kita perhatikan bersama. Dan saya yakin ini akan sangat berguna bagi kita semua. Nah, di dalam kenyataan hidup ini, pasti manusia itu suka percaya pada omongan orang. Baik itu gosip, baik itu sekedar cerita-cerita yang tidak ada, yang dibikin, ya. Tapi ternyata banyak semua orang mempercayai dan menerima hal-hal yang seperti itu. Dan ini seringkali menimbulkan orang kekecewaan. Kadang ada yang berkata, wah ternyata dia bohongin aku. Ternyata dia bikin cerita buat aku. Nah ini,
Bukan hanya itu saja, disadari dan tidak disadari kita sudah banyak makan hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang ini kita berada di masa pandemi. Oh, ada yang berkata ini tidak apa-apa, ada yang berkata ini bahaya, malah ada profesor abal-abal yang berkata ini dan itu dongengannya. Ada lagi lembaga dunia yang menyampaikan pesan-pesan yang seperti ini dan itu. Ya mungkin karena ada influence dari kuasa yang besar juga. Nah, di tengah-tengah keramaian yang seperti itu muncul lagi keributan-keributan yang lain. Yang mungkin tadinya marketingnya tidak ingin menjerumuskan orang lain. Tetapi ada info-info yang tidak mereka tangkap sehingga memancing banyak orang untuk percaya dengan info-info yang sangat menarik. Contohnya di bidang investasi, yang satu berkata reksadana, yang lain berkata surat utang negara, yang lain berkata surat obligasi, yang lain lagi berkata, wah lebih baik ikut aku di forex saja, yang lain berkata saham lebih aman, yang lebih keren lagi dia berkata, titipkan aku saja uangmu, pasti aman dan aku beri untung 4-5% tiap bulan. Dapatnya dari mana memang? Ternyata ada banyak yang percaya. Ratusan miliar, triliun bahkan. Dan tiba-tiba menguap semuanya. Nah, sayangnya secara sadar atau tidak sadar, lalu ini keraguan-raguan antara percaya tidak percaya lalu beralih sampai terhadap kata-kata Tuhan pun kita mulai menemukan kendala untuk mempercayai perkataan Tuhan. Tetapi di dalam seri I Believe ini marilah kita melihat hal yang paling mendasar dan menentukan hidup kita. Dan kita mesti tahu ini adalah perkataan Tuhan. His word, perkataan Tuhan. Nah, apa sebenarnya perkataan Tuhan dan seberapa besar, seberapa powerful, seberapa pentingnya dalam hidup kita. Kita melihat yang paling awal sekali dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, ayat itu menyebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, kita tahu ini adalah catatan Alkitab. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan suaranya, dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Dia berbicara, itu jadi. Ya, cakrawala jadi, terang jadi, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Dan kita melihat firman Tuhan itu yang menjadikan semuanya. Dan dia punya kuasa terhadap benda mati dan benda hidup. Dia menyampaikan kata-kata dan perkataannya menjadi kenyataan. Sekali Tuhan berfirman dan itu terjadi. The word of God changes realities. Firman Tuhan mengubah kenyataan. Bukan kenyataan menentukan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan menentukan apa yang terjadi pada kenyataan. Sehingga Tuhan tidak sama seperti perkataan kita manusia yang berubah-ubah. Tergantung situasinya, lihat nanti bagaimana dan seterusnya. Kadang-kadang kita ditawarin sesuatu, dibuatkan simulasinya. Lalu katanya, ya nanti setelah sekian tahun kamu akan mengalami keuntungan besar. Gimik-gimik yang seperti ini seringkali ditawarkan. Ujung-ujungnya tetap ngomongnya lagi begitu. Lihat nanti pada waktu itu situasinya bagaimana. Jadi tidak ada jaminan. Tetapi ingat, Tuhan itu Tuhan yang kekal, yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan perkataannya juga demikian. Tetapi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkatakan,
segala sesuatu menjadi kenyataan. Jadi bukan kenyataan menentukan perkataan Tuhan, tetapi perkataan Tuhan menentukan kenyataan. Jadi kalau kenyataan kita itu lebih baik, bukan berarti Tuhan baik. Lalu nanti kalau kenyataannya kita kurang baik, berarti Tuhan kurang baik, bukan sama sekali. Ya, tetapi kita mesti tahu bahwa Tuhan, perkataan Tuhan mengubah kenyataan. Perkataan Tuhan mengubah kenyataan. Nah, hidup kita ini sangat ditentukan oleh kuasa firman Tuhan. Sekali lagi ya, hidup kita ditentukan oleh kuasa firman Tuhan. Saya ingin kasih satu contoh yang gampang dan sering kita mendengar cerita ini. Tapi mari kita mau menyimak sebentar Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Dia dipanggil keluar dari kampung halamannya hanya dengan pesan suara. Dengan pesan suara, tidak ada tulisan, tidak ada tanda tangan, tidak ada MOU. Pesannya begini, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari kampung rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham. Saudara-saudara, kita melihat catatan ini luar biasa. Abraham siapa memangnya? Tahu-tahu dia dapat suara, dapat pesan. Pesannya apalah? Pergilah dari negerimu, dari keluargamu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjuk. Tidak ada kepastian seolah-olah, tetapi kepastiannya adalah akan kutunjuk kepadamu. Dan tidak hanya itu, disertai dengan kata-kata lainnya. Aku akan membuat engkau menjadi besar, memberkati engkau, dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, firman Tuhan itu bukan hanya harus kita tangkap, kita lakukan ketika kelihatannya cocok. Tapi ketika tidak ada jaminan sekalipun, tapi kita mesti tahu bahwa Yesus Tuhan itu sudah suatu jaminan bagi kita. Suaranya itu adalah jaminan bagi kita. Bagi Abraham di zamannya, dia ditemui oleh Tuhan datang dalam bentuk ini. Dia ingin ketemu Tuhan dan dia datang ke mezbah. Dia bikin korban. Dia membawa persembahan. Bagi kita sekarang kita mendapat kesempatan, kita mau ketemu dengan Tuhan, datanglah membaca firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan rema, pesan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat kita pegang. Ya, ada banyak orang mungkin membaca Alkitab sudah begitu banyak, seringkali dengar khotbah, seringkali dengar pesan, tapi dia belum bisa nangkap. Tapi mari kita mau punya hati, rindu akan pesan Tuhan, sehingga ada satu waktu anugerah Tuhan diberikan bagi kita, kita bisa nangkep satu rema, satu pesan. Ya, dan nanti kita akan tahu betapa berfaedahnya membaca Alkitab. Haleluya, karena di dalamnya tidak ada kata-kata bohong. Di dalamnya hanya ada kata ya dan amin. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan harus menjadi pegangan hidup kita setiap hari. Ya, ini yang kita mesti tahu. Kebenaran berikutnya, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam, tinggal, hidup di antara kita. Dalam bentuk apa? Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti tahu hal ini, kuasa firman itu menentukan hidup kita. Dan apa yang sudah Dia kerjakan untuk hidup kita, itu tidak akan berubah. Nah, mari kita melihat yang pertama, nilai diri kita. Bagi orang-orang yang percaya, yang menangkap pesan Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan, ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang. Ya, ada orang-orang tua yang mungkin saya tidak mengatakan mereka tidak bijak, tapi seringkali ada orang-orang tua yang suka maki-maki anaknya, mengatakan bodohlah kamu, anjinglah kamu, monyetlah kamu, ya bambunganlah kamu dan lain sebagainya. Ada, tapi ingat kata-kata itu tidak akan berpengaruh dengan hidup kita bagi orang yang percaya. Apalagi ada lagi orang yang berkata, kamu ini dulu seperti itu, kamu biasanya seperti ini. Ingat saudara-saudara, masa lalu kita tidak menentukan hidup kita yang akan datang juga. Bukan ditentukan oleh opini atau asumsi orang. Orang membuat penilaian, it's okay, itu mereka. Tapi lain dengan Tuhan yang telah menentukan diri kita. Nilai diri kita, harga diri kita ditentukan oleh Yesus. Dan apa yang sudah Dia kerjakan untuk hidup kita. Haleluya, Dia membayar kita dengan harga nyawanya sendiri. Untuk kita semua, Dia tebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita mesti pegang ayat ini. Aku telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Aku sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang sia-sia ini warisannya siapa? Ayat ini mengatakan warisan nenek moyangmu. Kita bukan menyalahkan nenek moyang kita, tetapi memang tiap kehidupan mempunyai cerita yang tersendiri. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu siapapun yang memberi penilaian kepada kita, it's okay. Tetapi kita mesti tahu, ada satu yang sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Hidup kita masa lampau, minggu lalu, tahun lalu, 5 tahun lalu, dan seterusnya. Karena Dia menghadapkan kita pada masa depan yang pasti. Ini yang kedua, masa depan kita. Masa depan ini bukan ditentukan oleh kekhawatiran atau pikiran kita atau kehebatan kita. Masa depan kita dijamin oleh Yesus dan firman-Nya. Saudara-saudara perhatikan, apakah Bapak Abraham tidak punya kekhawatiran? Dia manusia biasa. Ternyata dia mengizinkan istrinya 2 kali dibawa orang lain tanpa perlawanan. Karena apa? Karena dia khawatir mati. Dia khawatir dibunuh. Apa masih ada firman Tuhan yang bisa menjamin? Tapi ingat, firman Tuhan yang sudah mengatakan itu tidak akan berubah. Apakah di hati Abraham ada firman Tuhan? Tetap tentu ada. Saudara-saudara, oleh sebab itu marilah, selain dia sendiri mengucapkan terus pesan Tuhan, janji Tuhan aku keluar disertai, janji Tuhan aku akan pergi dijadikan bangsa yang besar, janji Tuhan orang memberkati aku diberkati, orang mengutuk aku akan dikutuki. Nah, ini yang dipegang oleh Abraham. Dan ingat, Tuhan yang berjanji, itu Tuhan yang bertanggung jawab menggenapkannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita mau melihat hal ini. Amsal 23 ayat yang ke-18 mengingatkan ada masa depan sungguh dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa tidak kita ucapkan sama-sama? 2, 3, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ini yang perlu memberkati hati kita. Kita pegang karena dia memberkati hati kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Coba kita ucapkan sama-sama supaya kita ingat. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Memberi kamu hari depan yang penuh harapan. Beritahukan kepada istri, suami, anak-anakmu, orang tuamu, saudaramu, kawan-kawanmu. Haleluya. Ada Tuhan yang tahu tentang kita dan dia menyediakan hari depan yang penuh harapan. Kalau ini tinggal di hati kita dan terus kita ucapkan, kita pegang sebagai rema, disimpan dan diucapkan. Dia punya kuasa yang besar. Setiap kali kita mengucapkan Tuhan, ingat janjinya. Dan dia tidak akan menunda untuk melakukan itu. Puji Tuhan. Bukan hanya karena menguntungkan kita, tetapi ingat, how much we love God is shown by how much we love His word. Jadi bukan karena menguntungkan, tetapi satu hal lagi, bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita tunjukkan dengan bagaimana kita mengasihi firman-Nya. Haleluya. Ya, saudara-saudara, untungnya pasti. Tapi ini yang perlu juga diperhatikan. Kita memegang firman Tuhan karena kita mengasihi Dia. Ya, wujud kita mengasihi firman Tuhan. Wujud kita ngasihi firman Tuhan, kita selalu cari. Ya, kita selalu cari. Bukan karena hanya menguntungkan, tapi karena memang kita mengasihi, kita senang. Kalau ada seorang yang disayangi, pasti kita ingin melihat message yang dia kirim. Ya, mungkin ada pesan-pesan, ya, kata-kata yang akan dia sampaikan. Mungkin itu permintaan, mungkin itu juga ungkapan-ungkapan. Saudara-saudara, pasti kita suka. Karena apa? Karena kita suka orangnya. Kita suka orangnya, kita suka pesannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ini yang perlu diperhatikan. Ya, dia sudah terlebih dulu mengambil inisiatif, berinisiasi untuk hubungan dengan kita. Sebagai wujud kita menghargai karyanya, apa yang sudah dia lakukan, kita pun ingin membangun relasi dengan Tuhan. Dia sudah mendahului. Kita ini orang yang tidak sempurna, banyak kekurangannya, sangat tidak layak. Tetapi Tuhan berinisiasi untuk mencari kita. Haleluya. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan, Dia mau dengan kita. Oleh sebab itu, sekarang kita perlu menunjukkan sikap. Aku juga ingin menjalin hubungan, ya, relasi yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita akan menunjukkan rasa excited kita. Ingin membaca lagi, ingin melihat lagi. Hari ini apa yang akan Tuhan berikan? Hari ini apa yang akan aku tangkap dari yang aku baca? Dan ini yang dibuat oleh Abraham. Oleh sebab itu dia datang terus ke Mesbah. Dia datang lagi ke Mesbah, dia datang lagi ke Mesbah. Untuk meneguhkan firman yang dia tangkap dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu
Marilah kita semua mau menerima, membaca Alkitab itu bukan beban atau memberatkan atau membosankan. Tapi justru ini yang kita tunggu dan kita lakukan. Karena ada pesan pribadi yang berharga yang diberikan Tuhan bagi kita. Membaca Alkitab atau tidak membaca Alkitab, ingat, pasti ada bedanya dalam pengaruh hidup ini. Hasilnya dari membaca firman Tuhan dalam hidup kita, yang pertama, kita akan mengerti tentang love God, love people. Ini tidak bisa diterima dari lain, kecuali kita mendengar pesan Tuhan dan pengalaman firman Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, sudah terlebih dulu berinisiatif, lalu untuk mau membangun relasi bersama kita, reaksinya sekarang adalah kita juga mau mengasihi dia kembali, dan tidak hanya mengasihi dia, tetapi juga mengasihi orang-orang yang dia kasihi. Menyukai apa yang dia sukai. Nah ini love God, love people. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, pada kedua hal inilah tercantum, terangkum seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Seluruhnya ada di dalam sana. Di dalam mana? Di dalam kasih. Love God, love people. Haleluya. Kenapa kita membaca Alkitab? Supaya paling tidak itu firman Tuhan membangun hidup kita dan membuat kita bukan menjadi orang yang jago debat karena aku tahu banyak Alkitab, bukan. Tapi justru supaya warna kasih yang ada di dalam Alkitab itu mengalir di dalam hidup kita. Haleluya. Mengasihi Tuhan, mengasihi apa yang Tuhan kasih, yaitu orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini yang membuat Bapak Abraham itu, dia kepingin bawa apa? Keponaannya, Lot. Ya, Lot ini barang yang tidak menguntungkan buat Abraham. Tetapi dia bawa, dia belain Sodom Gomora, yang tempat yang dia pilih, yang bagus, mau dibakar Tuhan. Ini Abraham perlu negosiasi dengan Tuhan, supaya kalau bisa Lot selamat di sana. Dia tidak banyak menguntungkan buat Abraham, tetapi Abraham karena menikmati kasih Tuhan, dia juga ingin mengasihi mereka yang lain. Haleluya. Karena janji Tuhan begitu. Apa saja, orang mau jahat, mau ngiri, mau bikin ini, mau bikin itu urusan Tuhan dengan mereka. Ya bukan urusan kita. Yang jelas Tuhan janji sama kita, dia memberkati. Haleluya. Dan dia mau menjadikan kita bangsa yang besar. Dia menuntun kita dengan petunjuknya, pergi. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, makin kita mengenal firman Tuhan, kita makin mengasihi sesama kita. Yesus mengatakan, Yohanes 13 ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Karena apa? Kamu belajar dari aku, memegang firmanku. Yang kedua, excellent dan berdampak bagi masyarakat. Firman Tuhan juga memberi kita hikmat, menjadikan kita lebih tajam, lebih efektif dalam marketplace di mana kita berada. Yakobus dia berkata, orang yang kurang hikmat mintalah kepada Tuhan. Dia akan memberi kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Hal itu akan diberikan kepadamu. Mintalah hikmat. Mintalah hikmat. Hikmat itu datang dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Dia akan menjadikan kita unggul dalam banyak hal. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, bacalah Alkitab. Kita perlu hikmat. Ada orang bertanya, apa memang dengan baca Alkitab saja bisa dapat hikmat?
Kalau belum dibuktikan, jangan banyak tanya. Tapi buktikan, bacalah Alkitab, dan engkau akan melihat Dia akan membuat macam-macam perlengkapan di sekelilingnya untuk kita. Sehingga kita menjadi orang yang berhikmat dan berpengetahuan. Yang ketiga, terlibatlah. Makin passion dalam menyembah, bersekutu, memuridkan, melayani, menginjil, terlibatlah. Kalau cinta seseorang, pasti akan melakukan sesuatu yang apa saja yang dia kasihi, inginkan. Ada kata-kata mengatakan, lautku seberangi, sungaiku renangi, gunungku daki, apiku terjang. Saudara-saudara, apa saja pasti akan dilakukan untuk apa? Melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan orang yang kita kasihi. Demikian juga dengan Tuhan. Saat firman-Nya pribadinya hidup di dalam kita. Apa kata Rasul Paul 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Kasih Kristus menguasai kamu. Kasih Kristus menguasai kami. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Haleluya. Saat firman-Nya, kasih-Nya memenuhi hidup kita, kita tidak bisa tahan. Ya, perlu tiap orang sadar ada kasih Tuhan, kasih Bapa yang begitu besar telah diberikan bagi kita. Nah, ini yang membuat kita tidak tahan. Kita ingin berbuat sesuatu yang lebih untuk Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, masukkan firman Tuhan dalam hati kita. Baca, dengar, ambil waktu, izinkan Tuhan masuk dalam hati kita. Ini akan menentukan siapa diri kita. Kalau tidak diisi dengan itu, ini dalam kosong. Tapi kalau kita diisi dengan firman Tuhan, ini menentukan siapa kita. Akan menentukan juga realita hidup kita. Karena firman Tuhan yang mengubah kenyataan. Ya, firman Tuhan yang mengubah kenyataan. The word of God changes realities. Bukan kenyataan menentukan firman Tuhan. Yang kedua, gumamkan. Kita sering mengulangi ini di Alpha Omega Church. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, bahasa lainnya hagah. Artinya itu ngeremengin, menggumamkan, mengucapkan. Ya, sambil naik sepeda motor kita menggumamkan ayat firman Tuhan tadi. Dia tahu rancangan-rancangan bagiku, Dia merencanakan yang terbaik dalam hidupku. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini terus yang kita gumamkan. Kita ulangi, kita ucapkan. Memperkatakan sesering mungkin. Di mana saja, sementara kita kerja, sementara kita dalam perjalanan, ya di mana saja. Haleluya. Kita tahu, saudara-saudara, ini yang Dia lakukan buat kita, dan kita senang karena Tuhan dengan suaranya, dengan ucapannya, Dia menciptakan segala sesuatu. Sekarang kalau kita mengucapkan perkataan Tuhan, kita bukan seperti Tuhan nanti menciptakan sesuatu, bukan. Tapi kita mempercayai firman-Nya. Kalau Dia berjanji kita ucapkan, Dia dengar, Dia ingat janjinya. Dan Dia yang bertanggung jawab menggenapkan janjinya bagi kita. Haleluya. Daripada ngomel, daripada komplain terus, lebih baik kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Menggumamkan, ngeremengin, memperkatakan, sehingga Tuhan mendengar, Dia ingat janjinya buat kita, dan Dia melakukan itu. Yang ketiga, pelajari. Kadang kita bosan. Bosan karena apa? Karena tidak menemukan pengertiannya,
atau belum menemukannya, ya. Tetapi kalau kita mempelajari dan kita mengerti, lalu kita akan menyukai. Kita menggali lebih dalam. Kalau Anda masih tidak mengerti, ada tim gembala, ada pemimpin kelompok sel yang bisa dihubungi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat pengertian-pengertian yang baik. Yang keempat, aplikasi. Haleluya, aplikasi. Apa ini? Makin kita paham, makin kita pelajari, bukan hanya makin mengerti, bukan hanya makin tahu, bukan hanya banyak informasi, ya, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang mengerti, mengasihi Tuhan dan mengasihi yang Tuhan kasihi. Mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya yang sudah Dia katakan kepada kita. Seorang penulis Inggris yang hidup di abad ke-18, William Thoms, dia berkata, "Be careful how you live. You will be the only Bible some people ever read." Jadi, perhatikan cara hidupmu, kamu bisa-bisa jadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh orang. Ya, mungkin ada orang yang tidak punya akses kepada Alkitab. Tetapi dengan melihat kita, dia membaca Alkitab berjalan. Cara hidup kita, aplikasi kita terhadap firman Tuhan, ya, itu sangat berbicara kuat. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah Tuhan menolong kita semua untuk lebih membuat orang lain juga mengenal firman yang hidup itu. Ya, apalagi yang dapat kita lakukan? Setelah yang pertama tadi adalah masukkan firman Tuhan ke dalam hati kita. Dan yang kedua, gumamkan, ulangi, ucapkan terus menerus. Dan yang ketiga, pelajari lagi lebih dalam. Dan yang keempat adalah aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagian yang kelima ini adalah bagikan kepada mereka yang lain. Seorang peneliti bernama Dale Edgar, dia memunculkan satu statistik yang seperti ini. Orang yang menyerap 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, 70% dari mereka mengucapkan dan mencatat, dan yang 90% mereka dapatkan karena melakukan presentasi atau mengajarkan kembali. Nah, melalui statistik ini kita mempunyai alasan mengapa di Komsel kita diminta untuk sharing. Mungkin ada seorang yang sharing dari awal sampai akhir, dan yang lain mengambil bagian 1-2 hal untuk dapat diceritakan kembali, ya, mempresentasikan kembali, membagikan kembali. Karena kita AOC tidak ingin Anda membuang waktu dengan percuma, tetapi Anda perlu mendapatkan sesuatu, meresapi secara maksimal apa yang kita dengar, yang kita pelajari. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mau berada di setiap kelompok sel bersama dengan kawan-kawan di tempat kerja kita. Kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Haleluya, yang kita baca, yang kita tangkap dalam hidup ini. Kesimpulannya adalah, ingat dengan baik, the word of God changes the realities. Firman Tuhan mengubah kenyataan. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini, Dia adalah Tuhan yang setia dengan firman-Nya, dan Dia yang bertanggung jawab atas janji-janjinya. Dan ketika kita mengucapkan janji-janji Tuhan, Dia bertanggung jawab untuk menggenapkan janjinya. Karena Dia mendengar, Dia ingat, dan Dia peduli dengan kita semua. Haleluya. Firman-Nya setia, dan kita akan membuktikan kesetiaan Tuhan
dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Aku Percaya Janjimu, Ya dan Amin. Setia di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Amen, Jesus. Tidak ada satupun manusia sanggup kuat terus-menerus. Tetapi ketika kami lemah, Engkau mengangkat hidup kami. Amen. Yes, Lord. Haleluya, Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau Tuhan yang peduli akan kami. Terima kasih. Kepadamu-lah kami percaya. Yes, God. Engkaulah tempat pengharapan kami. Amen. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pada hari ini. Yes, Lord. Supaya setiap firman yang kami dengar mendapat tempat di hati kami. Yes, Jesus. Ya Tuhan, dan berikan kami pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat melakukan setiap pesan-Mu. Yes, Lord. Haleluya, membuat kami menjadi orang-orang yang berani memperkatakan pesan Tuhan, mengulangi janji Tuhan, dan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap anak-anak-Mu, apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Diberkatilah kita semua dengan berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hati yang menyambut Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani,
Semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga menjadi bagian kita semua. Dia akan memberkati kita dengan berkat berlimpah-limpah, memperluas daerah dan pengaruh kami untuk kemuliaan namanya, menjauhkan kita dari malapetaka dan penyakit, supaya kami boleh terus berkarya buat Tuhan dan sesama. Terima kasih buat janji Tuhan. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan mereka, Tuhan pun memberkati dan peduli akan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, Amin. Tuhan memberkati kita semua.